dan seterusnya ya. Nah, maka ya ketika kita belum ya mendapatkan itu ya, belum puas gitu ya bertemu Ramadan, berarti ada hal yang perlu ya kita perbaiki. Mungkin bekal kita kurang ya. Mungkin ilmu kita tentang Ramadan kurang ya. Maka kita sama-sama ya kita mengaji ya bagaimana harusnya menyiapkan di bulan Ramadan ini. Nah, kita ketahui ya, ini sudah hafal semuanya, sudah mafhum ayat ini ya. Ramadan bulan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, di hari-hari tertentu saja. Nah, itu ayat selanjutnya. Jadi kita diperintahkan ya, diwajibkan di sini kutiba ya, karena kita sebagai orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu, maka diwajibkan kutiba ya, alaikumusiyam, untuk berpuasa ya. Jadi kita ini diperintahkan untuk berpuasa ya, sebagaimana kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ternyata sudah ada umat-umat terdahulu ya, sebelum umat Nabi Muhammad gitu ya. Itu sudah diperintahkan juga untuk berpuasa. Tapi puasanya agak sedikit berbeda ya. Nah, disempurnakan syariat puasa itu di zaman ya kita sebagai umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, semuanya ini perintah puasa ini ya tujuannya la'allakum tattaqun ya, agar kita bertakwa ya. Nah, tapi ada juga ya sebagian ulama menafsirkan la'allakum tattaqun, la'alla kalau secara bahasa Arab ini adalah mudah-mudahan ya kalian bertakwa. Tapi ada juga yang menafsirkan atau mengartikan, memahaminya seperti ini. Jadi puasa itu akan sempurna ketika kita bertakwa. Nah, jadi bertakwa dulu baru bisa puasa itu bisa sempurna. Nah, jadi ada dua versi gitu ya, ada dua cara memahaminya. Yang pertama tadi adalah puasa ya bisa menjadikan kita bertakwa. Yang keduanya adalah bertakwa ya untuk bisa berpuasa dengan sempurna. Ya, jadi bertakwa dulu ya intinya adalah kita harus berbekal takwa ya baru bisa kita berpuasa dengan sempurna ya. Nah, ini berkaitan dengan takwa ini ya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ya wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Nah, perintah Allah ya ketika kita ya menjalani hidup ini maka berbekalah kalian dengan takwa. Berbekalah kalian ya. Kata Allah ya, wa tazawwadu, berbekalah kalian. Nah, fa inna khairaz zadid, sebaik-baik bekal adalah takwa. Masya Allah. Jadi berkaitan dengan ayat tersebut ya, kita kaitkan dengan puasa ini, maka ada korelasinya. Ada ya kaitannya, yaitu bertakwa, bekali dulu takwa ya, atau berbekalah takwa ya, sehingga kita bisa menjalani puasa itu dengan baik ya, akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan dari puasa tersebut atau di bulan Ramadan tersebut ya. Maka hal yang perlu kita siapkan yang pertama adalah takwa ya. Kalau takwa ketika kita sering mendengar di khutbah ya, yaitu menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu yang simple ya, yang sederhananya seperti itu kita memahami takwa. Nah, lebih dari itu adalah kita harus semakin takut ya kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, jadi kita ada rasa takut. Kalau takwa ya, arti secara bahasanya juga termasuk adalah takut ya, atau menghindari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bekal yang harus kita siapkan adalah persiapan fisik. Ya. Berkaitan dengan ini ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh.
Nah, di riwayat lain, beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit hari. Masya Allah. Jadi persiapan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya persiapan fisik, yaitu dengan berpuasa. Ya. Sebenarnya kalau ya puasa beliau itu bukan hanya di bulan Sya'ban, tapi di bulan-bulan yang lainnya ya beliau isi dengan puasa-puasa. Tapi di bulan Sya'ban ini beliau memperbanyak puasa, ya, bahkan hampir 1 bulan penuh, gitu ya, untuk mempersiapkan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan puasa. Ya. Tentunya kita semuanya ya eh, ikhs- Islam ya, umat Islam semuanya ya tentunya akan di puasa semuanya, sehingga gitu ya eh, atmosfer ya atau lingkungan kita itu sudah terkondisikan ya dengan banyaknya orang yang berpuasa, sehingga agak berbeda ya dengan bulan-bulan yang lainnya. Tapi jangan sampai salah gitu ya. Ketika awal-awal Ramadan itu akan terasa berat ketika kita tidak siapkan bekal atau kita tidak pemanasan dulu. Ya. Kalau tidak terbiasa puasa ya di bulan-bulan sebelumnya, ya, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban tidak pernah puasa gitu ya, maka nanti akan kaget. Hari pertama, hari kedua itu akan kaget, terasa berat sekali ya. Bahkan kadang-kadang ada yang ya tidak tidak beraktivitas lain gitu ya, saking beratnya tadi ya, tiduran melulu seharian karena ya tadi tidak terbiasa puasa. Maka perlu ada persiapan fisik ya. Perut kita sudah dimulai untuk berpuasa, mengurangi makanan ya, kemudian diberhentikan ya sistem pencernaan pencernaan kita gitu kan ya. Ada proses ya apa? Detok ya kalau bahasa kedokterannya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi intinya adalah persiapan fisik. Yang kedua adalah persiapan jiwa atau ruhiyah. Ya. Ini Rasulullah memperbanyak ibadah, ya, baik kuantitas maupun kualitasnya diperbaiki. Termasuk di dalamnya yakni memperbanyak doa dan memperbarui taubat. Beliau selalu memohon ampunan minimal 100 kali setiap hari. Masya Allah ya. Jadi dalam menyambut bulan Ramadan ini kita juga harus menyiapkan sisi ruhiyah kita ya, kejiwaan kita ya. Jangan sampai kita juga kaget ya, tiba-tiba ada rutinitas tarawih tiap malam gitu kan. Nah, ini kita bekali dengan memperbanyak doa dan taubat ya. Jadi beliau contohkan setiap hari Rasulullah SAW bertaubat 100 kali setiap hari ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan sebagai segala macam bentuk istighfar atau taubat 100 kali minimal ya sehari ya. Nah, kalau kita minimal berapa kali? Kalau habis sholat fardu 3 kali, misalnya 3 kali 5 minimal ya 15 kali itu ya. Allah berfirman, bertaubatlah kamu sekalian, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dalam surah An-Nur ayat 31. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, jadi ternyata ada manfaat bertaubat ya. Jadi kalau kita sering bertaubat, istighfar, ya, salah satu manfaatnya adalah kita menjadi orang yang beruntung. Kalau di surah Nuh apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ada banyak ya manfaatnya. Yursilis samaa 'alaikum midrara, didatangkan hujan. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nah, jadi ada banyak kelebihan istighfar atau keutamaan istighfar. Yang pertama tadi akan dimudahkan hujan ya. Kemudian ya ditambahkan hartanya, kemudian ditambahkan anak-anaknya gitu ya. Kemudian juga Allah berikan ya kebun-kebun yang berbuah ya menghasilkan ya. Wa anharo, dan Allah juga berkahi anhar ya sungai-sungainya.
Nah, jadi itu dia sebagian atau beberapa keutamaan dari istighfar atau bertaubat. Ya. Intinya kita akan menjadi orang yang beruntung. Rasulullah juga pernah bersabda setiap keturunan Adam itu banyak melakukan dosa. Kullu ibni Adam khata, ya, wa khairu khata'in tawwab. Ya, jadi setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan berdosa, ya, melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah tawwab, yang bertaubat. Ya, sering bertaubat, selalu bertaubat. Ya, jangan pernah kita merasa lelah untuk bertaubat. Karena setiap hari kita berdosa. Ya, mungkin kita hanya ya ngondo, bahasa orang Jawa itu ngondo, ghibah. Ya. Mungkin sepele ya, di mulut ringan sekali ya. Si itu si A ini bla 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 bla. Nah, itu juga termasuk dosa ya. Atau mungkin misalnya menyinggung perasaan orang lain sekitar kita ya tanpa sengaja, itu juga termasuk dosa. Jadi kita tidak pernah lepas dari dosa walaupun ya kita sebagai misalnya ustadz, misalnya sebagai guru, misalnya sebagai pejabat atau sebagai ya ulama misalnya, tidak akan pernah bisa ya lepas dari dosa walaupun itu dosa kecil ya. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak bertaubat. Nah, yang ketiga ya selanjutnya adalah doa adalah senjata bagi orang beriman. Nah, tadi sudah disebutkan doa dan bertaubat. Salah satu doa yang sering dibaca oleh umat muslimin ya ketika menyambut bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, intinya kita memperbanyak berdoa ya, terutama untuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Nah, ini selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam Lataiful Ma'arif. Mereka, para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Nah, 6 bulan ya. Kalau kita dari bulan Rajab ya. Tapi kalau para sahabat ya, para salafus solih ya, itu menyambut ya Ramadan yaitu mulai 6 bulan sebelumnya. Ya. Kalau kita baru bulan Rajab. Ya, kalau 6 bulan berarti ada dari mulai bulan apa? Jumadil akhir, Jumadil awal, ya, Rabiul akhir, ya, kurang lebih Rabiul awal, ya, atau Rabiul akhir sudah mulai mempersiapkan, ya, atau berdoa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan, masya Allah, ya. Nah, eh, intinya adalah kita senantiasa merindukan bulan Ramadan, ya. Kalau kebiasaan orang terdahulu adalah, ya, memperbanyak doa. Apa doanya? Ketika sudah lewat bulan Ramadan adalah doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Biasanya kan gitu ya. Nah, intinya adalah berharap agar amal-amal kita di bulan Ramadan itu agar diterima oleh Allah. Ya. Nah, tapi setelah itu, setelah 6 bulannya, gitu ya, maka doanya berganti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, jadi kita merindukan lagi, ya. Setelah 6 bulan ditinggalkan, ya, memperbanyak doa agar diterima amalnya di bulan Ramadan. Nah, 6 bulan sebelum Ramadan sudah mulai berdoa lagi agar ditemukan lagi. Seakan-akan bulan Ramadan ini adalah ya sentral dari seluruh bulan. Ya. Bulan yang paling utama, nah, yang harus kita ya benar-benar sungguh-sungguh untuk ya menemuinya, gitu ya. Benar-benar fokus untuk menemui bulan Ramadan. Ya. Karena ada sebuah kemuliaan yang sangat besar. Apa itu, gitu kan ya? Maka kita harus mempersiapkannya. Nah, sebenarnya ini ya keutamaannya bulan Ramadan. Mohon maaf, boleh di-mute-kan dulu. Nah, ini kemuliaan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan paling mulia?
Ya, karena di sini Ramadan bulan Al-Qur'an. Masya Allah ya. Ternyata karena Al-Qur'an, bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, jadi ternyata kita ya dicontohkan oleh Rasulullah, para salafus solih ya untuk senantiasa fokus dengan Ramadan, mengutamakan ya mempersiapkan bulan Ramadan gitu ya. Ternyata gara-garanya adalah Al-Qur'an. Ya. Di bulan Ramadan itu ternyata adalah waktu ya diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Gara-gara itu malaikat Jibril disebut malaikat yang paling mulia ya, karena beliau adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk membawakan, menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW menjadi Nabi yang paling mulia, ya, penghulunya para Nabi, ya, karena Al-Quran diturunkan atas Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di dalamnya diturunkan ya Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Makanya ya bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dan di dalamnya ya ada malam yang paling mulia di antara malam-malam yaitu malam Lailatul Qadar. Karena malam itu diturunkannya Al-Qur'an. Maka ayah bunda sekalian, kita akan menjadi mulia ya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ya belajar ya kemudian mempraktekkan ya mengajarkan Al-Qur'an. Kita semuanya akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi ahlul Qur'an. Oh ya. Orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, itu ahli Al-Qur'an. Tentunya kita semuanya adalah ahli Quran, tapi derajatnya masing-masing berbeda. Ada yang maksimal, ada yang setengah, ya, ada yang mungkin minimal. Ya. Jadi sesuai dengan kadar kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana kita ya menghafalkan Al-Quran, ayat yang kita jaga ya di dalam dada kita, bagaimana kita mentadaburinya, bagaimana kita mengajarkannya, bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan. Ya. Nah, itu semuanya berbeda-beda. Ya, tentunya ya tidak sama antara saya dengan yang lainnya atau antara ayah bunda sekalian tidak ada yang sama. Ya. Ada yang berbeda, maksudnya ada yang kadarnya maksimal, ada yang setengah, ada yang minimal. Ya. Tentunya Nabi SAW adalah orang yang paling ya, mengamalkan Al-Quran atau paling ahlul Quran gitu ya. Makanya disebut kana khuluquhul Quran. Jadi ketika ibunda kita ditanya ya, apa itu akhlak Rasulullah wahai ibunda atau Aisyah ya. Maka beliau menjawabnya kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya Rasulullah SAW akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Masya Allah. Nah, ketika kita ingin mengamalkan Al-Quran, maka intinya adalah bagaimana kita berittiba ya atau mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Ramadan adalah Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Ternyata inilah kuncinya ketika kita ya bertemu Ramadan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tidak mendapatkan malam kemuliaan, maka kita termasuk orang yang merugi gitu kan ya. Nah, malam ini ternyata ya pasti akan datang di setiap Ramadan. Ya, tapi waktunya dihiddenkan, ya, dihiddenkan atau disembunyikan, tidak disebutkan secara pasti gitu ya kapan akan datangnya ya selalu disembunyikan maksudnya tidak ditetapkan tanggal berapa ya.
Tapi ada petunjuk ya. Intinya adalah di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil dan utamanya adalah di 10 malam terakhir. Masya Allah. Makanya para sahabat itu ya ketika memasuki bulan Ramadan maka siap-siap mengencangkan ikat pinggangnya. Rasulullah juga gitu ya. Siap-siap iktikaf. Iktikaf ya. Ketika Ramadan ya bahkan ada yang mulai dari awal bulan sampai akhir bulan iktikaf. Itu bagaimana menafkahi keluarganya gitu ya. Itu mungkin ya kita sebagai umat-umat saat ini sangat materialistis gitu ya. Tapi kalau zaman dulu memang seperti itulah kondisinya gitu ya. Mereka fokus ya, para sahabat ya, para tabi'in itu fokus ketika bulan Ramadan datang fokusnya dengan ya menyambut bulan Ramadan khususnya adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, caranya adalah dengan beriktikaf, memperbanyak ibadah, meningkatkan kualitas ibadah selama bulan Ramadan khususnya lagi di malam 10 terakhir. Nah, makanya ya di sini ya kita harus benar-benar fokus ya ketika sudah 10 malam terakhir. Nah, ternyata malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung kurang lebih berapa? 83 tahun. Masya Allah. Kalau kita dapatkan malam itu, ya kita sholat, kita tarawih, misalnya kita tilawah, kita qiyamul lail, ya, kemudian mendapatkan kemuliaan iktikaf di masjid, gitu kan ya. Maka itu kemuliaan-kemuliaan itu, amal-amal itu dilipat gandakan ya lebih dari 1000 bulan. Ya, ya, dilipat gandakan sebagaimana ya lebih dari 1000 bulan. Ya, dari amal-amal yang lainnya atau di luar malam tersebut. Ya, masya Allah. Makanya inilah ya yang harus kita buru, gitu ya. Kita sering mendapatkan, maksudnya tiap tahun kita bertemu dengan Ramadan. Ketika tidak mendapatkan malam ini, ya malam Lailatul Qadar, maka rasanya ya sangat ya, disayangkan gitu ya. Karena 1000 bulan bandingannya dengan lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Baik itu untuk Ramadan ada Lailatul Qadar. Nah, bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Nah, dalam sebuah hadis disampaikan an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rih al mursalah. Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Di mana Jibril mengajarkan Al-Quran. Sesungguhnya sungguh Rasulullah SAW orang yang paling lembut daripada ya lebih lembut daripada angin yang berhembus. Nah, ketika Ramadan ternyata Rasulullah ya selalu ya belajar bersama Jibril. Ya. Malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasul SAW secara langsung. Ya. Jadi itulah keutamaan beliau ya, langsung diajarkan oleh Malaikat Jibril. Nah, karena itu Jibril menghatamkan Al-Quran setahun sekali bersama Nabi SAW di bulan Ramadan. Nah, ini salah satunya yang harus kita tiru, yaitu adalah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, sedangkan pada tahun di mana Rasulullah wafat, beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali bersama Jibril. Jadi tahun terakhir ya beliau wafat ya itu beliau menghatamkan 2 kali ya bersama Jibril. Masya Allah. Ya, jadi setelah kita tahu keutamaan Ramadan adalah Al-Quran gitu ya, maka kita harus ya benar-benar sungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai lepas ya waktu-waktu kita di bulan Ramadan itu tanpa Al-Quran. Jangan sampai kosong ya hari-hari kita di bulan Ramadan tanpa terisi dengan Al-Quran. Gitu ya. Mungkin ya, yang baru-baru atau yang masih awam gitu ya,
sehari misalnya dilatih 1 halaman. Ya. Kalau punya waktu lebih, ya setengah juz misalnya 10 halaman. Kalau masih ya kurang, ditambah lagi 1 juz. Ya. Kalau sudah bisa menikmati Al-Quran sehari 1 juz, insya Allah kita akan merasakan benar-benar nikmatnya bersama Al-Quran. Ya. Sehingga 30 hari insya Allah khatam Al-Quran. Ya. Dan itu semuanya tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang ya benar-benar bisa ya merasakan Al-Quran, yang sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Tentunya kita harus latihan. Nah, di sini pentingnya ya bulan Ramadan yaitu adalah menghatamkan Al-Quran. Bacaan Al-Quran atau baca Al-Quran 1 huruf itu 10 pahala loh. Nah, bahasanya 10 pahala loh. An Ibni Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Al-Quran atau kitab Allah, maka baginya 1 kebaikan. Nah, setiap 1 kebaikan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat. Aku tidak katakan bahwa alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya Allah memberikan ya kemudahan-kemudahan bagi kita semuanya umat Islam, terutama umat Nabi Muhammad SAW dalam mendapatkan pahala kebaikan. Ya. Dalam membaca Al-Quran tidak harus menunggu 1 juz, ya, tidak harus menunggu 1 surat dibaca, tidak harus menunggu 1 halaman dibaca. Bahkan baru 1, 2 huruf, 3 huruf itu sudah mendapatkan pahala. Bahkan di sini 10 ya. 1 hurufnya dihitung 10 ya. Masya Allah. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf? Ya. Ada 19 huruf kurang lebih ya. Nanti silakan dihitung ulang. Jadi itu sudah mendapatkan 190 pahala, insya Allah. Ya. Jadi sangat murah sekali ya pahala membaca Al-Quran. Sangat mudah sekali kita dapatkan pahala dalam membaca Al-Quran. Ya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan tersebut. Ya. Jangan sampai kita ya abai dengan Al-Quran sehingga kita ya kehilangan ya, momentum-momentum atau ya kemudahan dalam mendapatkan pahala. Pembaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat. Ya, pembaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi rawahul Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang menjadi syafaat pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Tadi sudah disinggung oleh MC kita ya Pak Risman bahwasanya kita nanti akan mendapatkan syafaat ya di waktu ya tidak ada lagi pertolongan ya, kecuali pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya melalui syafaat Al-Qur'an. Nah, Masya Allah. Syafaat anak-anak yang soleh atau teman-teman yang soleh ya. Kemudian syafaat ya Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya ya. Intinya adalah di sini Al-Qur'an akan memberikan syafaat ya kepada para pembacanya. Maka ayah bunda ya, mulai dari sekarang ketika membaca Al-Qur'an bayangkan ya atau berdoalah
ya kita akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an di hari kiamat. Ini hadisnya gitu ya. Kita harus optimis gitu ya. Ketika kita belajar kemudian membaca Al-Qur'an secara rutin ya, maka kita akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an insyaallah. Nah, pembelajar dan pengajar Al-Qur'an menjadi orang terbaik. Ya. Ini hadisnya an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah rawahul Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini hadis ini menyiratkan atau menyuratkan kepada kita semuanya bahwasanya orang yang paling baik, orang yang paling berprestasi, ya, versi Nabi SAW, versi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang yang belajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, Masya Allah. Ya. Ini bukan versi manusia, bukan versi makhluk, bukan versi presiden, bukan versi ya menteri dan seterusnya. Ya. Tapi versi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau anak-anak kita semuanya ya pinter matematika, pinter bahasa Inggris, kita merasa bangga, merasa senang gitu ya, merasa bahagia gitu ya, karena sudah berprestasi. Nah, harusnya kita lebih bahagia, lebih bangga ya, ketika anak-anak kita berprestasi dalam hal Al-Qur'an. Dalam ya, belajar Al-Qur'an, dalam hal mengajar Al-Qur'an. Harus kita apresiasi lebih ya. Ketika anak kita sudah mencapai hafalan setengah juz atau satu surat ya, atau satu juz ya, dan seterusnya, maka kita harus berikan apresiasi ya. Karena anak-anak kita itu menjadi orang yang belajar Al-Qur'an dan tentunya nanti mudah-mudahan menjadi mengajarkannya juga. Dan ini adalah ya prestasi yang luar biasa. Bahkan di sini disebut orang terbaik, ya kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi orang yang terbaik itu ya bukan secara material yang mumpuni atau orang yang kaya raya hartanya banyak gitu kan ya, mobilnya mewah gitu. Tapi di sini disebutkan adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, hati juga butuh makan. Salah satunya dengan tilawah Al-Qur'an. Ya, mungkin itu saja materi singkat ya, atau mudzakarah kita ya, tentang Ramadan ya, persiapan untuk menjumpai bulan Ramadan. Intinya adalah kita harus senantiasa mempersiapkan ya, bekal dalam menjumpai bulan Ramadan, mulai dari fisik ya, kemudian jiwa atau ruhiyah kita, dan kita harus tahu keutamaan bulan Ramadan karena ada Al-Qur'an ya. Dan maka jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan tanpa terisi dengan Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan ya kenangan yang terindah ya di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dilanjutkan dengan tanya jawab diskusi. Kembali ke MC Pak Risman. Walafu minkum wasallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair kasir. Terima kasih banyak pada Ustaz Mustaqim Surya Putra atas materi tadi. Jadi itu Bapak Ibu Bunda semua terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Mustaqim. Oleh karena itu, mari di Ramadan kali ini kita bersemangat untuk semakin meningkatkan kedekatan, keakraban kita dengan Al-Qur'an, karena memang ini bulannya bulan Al-Qur'an, maka cara terbaik kita agar Ramadan kita lebih baik dari Ramadan sebelumnya adalah semakin mendekatkan dengan Al-Quran. Gampang kok, cuman kita hanya menyisihkan waktu sekitar 5 menit atau 10 menit. Setiap kita selesai sholat atau ada waktu luang, silahkan baca Al-Quran. Tidak akan merugikan, tidak akan rugi.
terbuang waktu 10 atau sampai 15 menit. Daripada kita scroll-scroll IG atau Facebook, lebih baik kita scroll Al-Quran selama Ramadan. Baik, Ayah Bunda semua, silakan kalau ada yang memiliki pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan untuk sesi pertama diberikan kepada 3 orang Ayah Bunda yang mau bertanya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, sebagai wanita kan ada periode tiap bulannya. Baiknya kita kan tidak boleh memegang Al-Quran. Baiknya hal apa yang dilakukan untuk ibaratnya masih mendapatkan pahala seperti membaca Al-Quran? Itu saja, Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung atau langsung dijawab, Ustaz? Tafadhol. Langsung aja kali ya. Oh, boleh. Baik, Silakan, Ustaz. langsung saja. Baik, bagus sekali pertanyaannya dari siapa tadi ya? Bunda siapa tadi? Mama Kaila Aisyah. Mama Kaila ya. Iya. Baik, itu yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah biasa tapi perlu kita ya pahami bersama. Jadi dalam menghukumi memegang Al-Quran ada perbedaan pendapat, gitu ya. Para ulama ya sudah membahasnya, kemudian ada yang berbeda pendapat, gitu ya. Sebagian ulama ya yang pertama adalah mengharamkan atau tidak memperbolehkan ya wanita haid untuk memegang Al-Quran. Yang kedua ya sebagian ulama ya tetap memberikan keringanan ya atau membolehkan dengan syarat adalah Al-Quran terjemah. Ya. Kalau kita memegang Al-Quran terjemah itu ya hukumnya bukan lagi memegang Al-Quran, ya. Karena di situ sudah banyak tulisan-tulisan terjemahannya dibandingkan dengan ayat Al-Qurannya. Maka pendapat yang kedua adalah membolehkan, tapi dengan syarat Al-Qurannya Al-Quran terjemah. Ya, Al-Quran terjemah. Maka wanita haid yang mungkin dia aktif rutin membaca Al-Quran atau rutin memurojaah hafalan Al-Quran, maka tetap diperbolehkan berinteraksi dengan Al-Quran, tapi dengan hati-hati, yaitu dengan Al-Quran terjemah. Ya. Al-Quran terjemah itu sudah tidak termasuk mushaf, ya, tapi dia Al-Quran terjemah berarti sudah banyak tulisan terjemahannya. Ya. Jadi para ummahat atau ibu-ibu, ya, atau wanita ya yang sedang haid yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran, maka siapkan Al-Quran yang terjemah. Ya. Al-Quran yang terjemah, insya Allah itu masih diperbolehkan sebagian ulama. Ya, ketika haid tetap bisa memegang Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Terutama apalagi orang wanita-wanita yang sedang belajar Al-Quran. Jadi wanita-wanita atau ibu-ibu yang sedang mengikuti pelajaran atau mengikuti pembelajaran Al-Quran, misalnya di tahsin gitu kan ya, kan rutin jadwalnya gitu kan. Ketika dapat, maka tetap boleh belajar Al-Quran, tadi syaratnya dengan membawa Al-Quran terjemahan saja. Wallahu a'lam. Mungkin itu mudah-mudahan bisa difahami. Baik, itu Mama Kaila terkait jawaban Ustain soal ketika haid atau halangan apakah boleh memegang Al-Quran. Jadi menegaskan bahwa ini diperbolehkan dengan catatan menggunakan Al-Quran terjemah. Baik, Ayah Bunda, silakan bagi yang masih memiliki pertanyaan. Tapi tadi ada sebagian pendapat yang tidak bolehkan, ya, melarang ya, hati-hati untuk hati-hatinya. Silakan, Ayah Bunda. Apakah masih ada pertanyaan? Pak Risman.
Ya, silakan. Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau tanya, ini kan saya kan punya anak masih umur 10 tahun, tapi dia kan sudah sunat ya. Dia saya suruh sama ayah gitu, sama ibunya kan suruh jadi imam. Tapi dia tuh kan istilahnya tuh kalau bacaannya lumayan ya. Cuman dia tuh gini suka apa? Enggak konsen gitu. Kadang-kadang itu gimana itu Pak Ustadz? Apa baiknya kita gimana gitu? Iya. Nggak konsennya gimana maksudnya, Bun? Misalnya dia masih suka garuk-garuk kepala gitu, Pak Ustadz. Suka kakinya suka masih goyang-goyang gitu. Tapi dia bacanya alhamdulillah gitu. Gimana itu Pak Ustadz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, langsung dijawab. Masya Allah, pertanyaan bagus ya. Jadi anak-anak yang sudah disunat, sudah bagusnya sudah balik ya. Tapi ada juga sebagian ulama yang masih belia, masih kecil, masih anak-anak gitu bahkan ya. Itu sudah diperbolehkan, ada yang sudah menjadi imam gitu ya. Beberapa salafus soleh, ulama-ulama kita gitu ya. Itu di waktu yang kecil masih di bawah 10 tahun ya, belum sampai balik itu sudah menjadi imam ya. Sudah menjadi imam sholat. Nah, tapi tadi ada kasus ya Bun ya. Bukan kasus ya. Ini apa ya? Temuan gitu ya. Bahasanya tadi Ananda tadi masih suka garuk-garuk, masih belum konsentrasi dalam sholat. Nah, ini memang perlu dilatih juga, perlu difahamkan agar anak-anak kita ketika sholat juga fokus, ya, tidak banyak gerakan. Kalau kebanyakan gerakan yang di luar sholat, maka bisa jadi nanti sholatnya ya kurang sempurna. Ya. Jadi memang bagusnya ya itu yang sudah balik, yang sudah bagus bacaannya, ya kemudian yang mengerti fikih sholat. Nah itu, kalau itu idealnya gitu ya. Tapi nanti kalau ada kasus-kasus tertentu misalnya tidak ada lagi imam ya maka ada penurunan apa namanya grade dalam imam sholat. Tapi kalau misalnya tadi Ananda tadi tidak banyak gerakan yang membatalkan, ya, misalnya cuman garuk-garuk sebentar, itu sebenarnya tidak membatalkan. Ya. Tapi kalau gerakannya itu sudah di luar sholat gitu ya, ngapain gitu kan ya. Nah, gerakannya yang sudah termasuk 3 gerakan besar gitu ya, maka itu sudah bisa membatalkan sholat. Tapi kalau cuman garuk-garuk, cuman goyang-goyang kaki yang mungkin itu tidak terlalu besar gerakannya, itu dimaklumi gitu ya. Jadi ada apa batasan beberapa gerakan membatalkan. Ya, jadi kurang lebih dari 3 kali gerakan besar maka itu bisa kurang sempurna sholatnya atau batal sholatnya. Tapi kalau gerakan kecil gitu ya, gini-gini gerak-gerak kaki yang kecil gitu ya, itu tidak masalah insya Allah. Tapi memang bagus sekali ya ketika itu bisa diminimalisir. Mungkin itu Pak Risman. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Itu tadi, Bunda, khususnya Mama Fadil. Pak Risman, jadi itu sholatnya nggak perlu, maaf ya Pak. Jadi sholat ibu sama ayahnya nggak perlu diulang gitu ya Pak? Gitu, Ustadz. Ya, insya Allah nggak apa-apa ya. Tapi kalau bagus lagi, ayahnya menjadi imam sholat. Nggak, ini Iya, Pak. Iya. Iya, maksudnya sekalian untuk melatih gitu, Pak. Ya, kalau untuk latih, kalau bagus lagi, Bun, maaf, kalau boleh saran ya, kalau untuk latihan di sholat sunnah bagus itu ya. Oh, sholat sunnah ya. Nah, jadi nanti kalau pas imam sholat maghrib ya, yang lebih afdol ya ayahnya yang bacanya bagus gitu ya, atau diajak berjamaah ke masjid ya gitu ya. Atau mungkin kalau tidak ada ayahnya tadi,
itu nggak apa-apa gitu ya, anaknya sama mama gitu ya, sama bunda gitu ya. Nah, gitu. Kasih Pak Ustadz ya. Ya, sama-sama. Baik, Ibunda, itu tadi sudah ada 2 pertanyaan. Pertama terkait megang Al-Quran ketika berhalangan, kemudian juga ketika anak-anak menjadi imam sholat. Nah, dipersilakan ayah bunda yang masih memiliki pertanyaan atau mungkin Ustaz, saya ini kok susah banget baca Quran atau hal-hal yang lainnya yang ingin ditanyakan, dipersilakan kepada ayah bunda semua. Atau misalkan ingin meningkatkan hafalan Ustaz, gimana tipsnya? Ya, silakan ayah bunda semua. Atau misalkan gimana Ustaz untuk memotivasi anak biar belajar Al-Quran, biar ketika di rumah tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan Mama Eja, dipersilakan. Ya. Saya mau tanya aja. Ini masalah pembayaran zakat mal. Kalau seandainya ada orang tuh yang menitipkan pembayaran zakat mal itu untuk diberikan ke orang lain, tapi orang itu nggak pernah datang. Sudah kita kasih tahu, misalnya si A, ada titipan dari si B, zakat mal untuk Anda, tapi orang itu nggak pernah datang gitu. Sampai hampir mendekati Ramadan. Nah, itu gimana Pak solusinya? Jadi zakat mal yang tertunda untuk diberikan itu. Apakah udah disampaikan kepada orang yang memberi itu bahwa si A ini nggak pernah datang, udah dikasih tahu, katanya nggak apa, tungguin aja sampai dia datang gitu. Nah, itu Ustaz, pertanyaan tentang zakat ternyata. Zakat mal. Iya, katanya sih sebelum Idul Fitri ini katanya nggak masalah zakat mal belum dikasih, tapi saya ini udah mau hampir Idul Fitri lagi, sedangkan titipan orang ini kan belum diberikan. Saya hubungin yang pemberinya, dia nggak sempat untuk datang-datang terus gitu. Gimana tadi? Saya belum jelas pertanyaannya nih Pak Isman. Yang memberikan, yang belum menyampaikan itu yang berkewajiban zakat atau yang dititipin? Atau yang gimana? dititipin. Yang dititipin belum menyampaikan? Menyampaikan amanah dari yang pemberi zakat, tapi yang dititipin ini sudah menyampaikan ke pemberi zakat bahwa belum diberikan karena yang penerima zakatnya itu belum bisa datang. Iya. Saya bilang mau dikasihin ke yang lain, biarin, saya niatnya untuk dia. Nah, itu gimana solusinya Pak? Ini berarti ada yang penerimanya Ustaz. Penyalurnya barangkali ya. Penyalurnya berarti memang belum ketemu dengan penerimanya. Iya. Tadi kendalanya adalah yang penerimanya belum datang. Kenapa nggak didatangin Bu? Karena dia lagi di luar kota. Oh gitu. Oh ya, Masya Allah. Mungkin bukan kenapa ya. Ini saran saya ya. Kan zakat mal tidak harus ke orang tertentu gitu ya. Bahkan bisa disalurkan lembaga zakat kepada lembaga zakat yang terdekat gitu ya. Ada rumah zakat, ada banyak sekali ya. Kalau saya sebutkan iklan ini namanya. Ya. Dan itu pun bisa juga ke oknum atau orang-orang tertentu yang terdekat lainnya, tidak harus kepada orang tersebut. Alangkah bagusnya lagi ketika yang penyalur tadi, ya perantara tadi itu menanyakan ya kepada pemberi zakat ya atau orang yang wajib zakat tadi, gimana kalau disalurkan kepada yang lainnya, karena yang mau menerima ini belum kunjung datang gitu ya, masih di luar kota. Jadi biar tidak tertahan ya kewajiban zakatnya. Tapi insya Allah itu sudah termasuk mengeluarkan zakat ya, karena uangnya sudah tidak dipegang ya oleh muzakinya gitu ya. Mungkin itu saran saya ya Maya ya.
dialihkan ke yang lain aja ya Pak ya? Kalau Bisa, yang betul, bisa. Nah, tetapi izin dulu ya kepada yang muzakinya tadi, orang yang berzakat. oh ya. Terus kalau untuk secara hukum Islam ini gimana Pak? Karena ini kan nggak masalah ya pembayarannya itu sebelum ketemu apa sawal lagi ya. Maksud itu Idul Fitri gitu. Untuk yang tahun Nggak apa-apa. nggak Nggak masalah apa, ya. yang pentingnya udah dilepas oleh yang muzakinya ya, Oh udah iya. dikeluarkan uangnya. Oh iya. Makasih Pak informasinya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Yang riskan itu adalah zakat fitrah ya Pak Risman ya. Ketika zakat fitrah ya itu kan ada batas pengeluarnya atau penyalurannya gitu ya. Sebelum sholat atau sebelum khotib naik atau ya intinya sebelum sholat Idul Fitri gitu ya. Itu kalau zakat fitrah jadi ada batas limit terakhirnya. Ya, tapi kalau zakat mal ketika sudah dikeluarkan uangnya tinggal penyalurnya nanti ya nyalurnya kemana kan itu masih bebas ya waktunya tidak ditentukan. Baik. Itu tadi jawaban dari Ustaz Mustain terkait zakat. Silakan Ayah Bunda kalau masih ingin bertanya, berdiskusi tentang Al-Quran, karena ini kan bekal kita buat Al-Quran. Artinya kalau seandainya yang namanya bekal itu kita pengen yang terbaik. Sama kayak misalkan membekali anak ke sekolah, kita kan juga nggak mau membekali anak dengan makanan yang sembarangan. Nah, jadi juga di Ramadan kali ini juga kita tidak mau membawa bekal yang sembarangan. Kita harus membawa yang istimewa karena kita akan menyambut bulan yang sangat istimewa. Silakan Bunda, kalau masih ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan terkait Al-Quran. Guru-guru juga boleh Pak. Nah ya, silakan Bapak Bunda, guru kalau ada pertanyaan. Tidak terbatas ya. Silakan. Di sini ada Pak Lamudin, ada Pak Ardi, Pak Mufri. Pak. Silakan. Atau saya saja Ustaz mau nanya. Boleh. Ini biar sama-sama ya. Bagaimana Ustaz biar kita ini termotivasi untuk selalu bersama Al-Qur'an Ustaz? Nah, Masya Allah. pertama sebenarnya simpel tapi ini berat Ustaz karena godaan duniawi itu sangat berat Ustaz. Apalagi godaan HP Ustaz. Kalau mau dikalkulasi banyaklah megang HP daripada megang Al-Qur'an. Itu gimana Ustaz? Toyib. Masya Allah. Barakallahu fiikum Pak Risman. Ini juga masalah kita bersama ya. Sebagai orang di akhir zaman ya, umat di akhir zaman ini memang banyak sekali fitnah gadget ya, fitnah media sosial dan seterusnya. Ini menjadikan hati kita juga terkikis ya. Ada yang mungkin berkarat ya, ada yang terkikis ya, ada yang mengeras dan membatu ya. Semuanya itu akan berefek dengan amaliyah ibadah kita, terutama tentang Al-Quran. Ya. Sahabat Nabi yang mulia Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya menyampaikan, kalaulah hati kita bersih, ya kita tidak akan merasa kenyang, tidak akan pernah merasa puas, ya bersama Al-Quran. Maksudnya akan selalu ingin bersama Al-Quran. Ingin selalu membaca Al-Quran, menghafalkannya, ya, dan seterusnya. Ya. Bahkan kisahnya gitu ya, itu Khalifah Utsman bin Affan bisa mengkhatamkan Al-Quran hanya dalam satu malam, dalam satu rakaat, ya, sholat witir. Nah, jadi ini menjadi pelajaran bahwasanya kita harus membersihkan hati kita. Ya. Dari apa? Dari maksiat, dari dosa, ya, perbuatan-perbuatan yang mungkin itu tidak penting. Ya. Kalau kita diajarkan oleh Rasulullah, ya, ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ya. Intinya kita atau di hadis lain,
ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya. Dan salah satu ciri dari baiknya ya Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak penting. Ya. Hal yang tidak penting itu kalau di zaman sekarang ini sangat banyak sekali ya. Ya, scrolling apa stalking ya bahasanya ya, saya nggak tahu bahasanya. Ya, intinya adalah ya sekedar buka WA, buka Facebook, buka IG, scrolling aja gitu. Itu ya termasuk perbuatan itu ya kita harus sedikitkan. Tadi katanya banyakkan buka HP daripada buka Al-Qur'an. Memang betul. Nah, itu sebaliknya di zaman sahabat. Sahabat itu banyakkan buka Al-Qur'an terus ya daripada kegiatan lainnya. Ya. Dan kesedihan yang dialami oleh sahabat itu adalah ketika ya sering berjihad, ya bukan sedih ya. Apanya adalah sisi lainnya adalah kenapa dia sedikit dengan Al-Qur'an karena sering berjihad ya. Makanya sedikit berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sebagiannya seperti itu, tapi sebagiannya gitu ya. Para sahabat mengisinya dengan Al-Qur'an ya, terutama di waktu malam ya. Dan terutama lagi di bulan Ramadan ya, itu memperbanyak ya berinteraksi dengan Al-Qur'an ya di malam-malam terakhir. Nah, tadi kuncinya adalah membersihkan hati kita ya. Kalau hati kita bersih, kita tidak akan merasa pernah puas ya, tidak pernah merasa puas ya membaca Al-Qur'an 1 juz belum puas ya, 2 juz belum puas ya. Ya, kalau sudah bisa seperti itu wah Masya Allah, itu hati kita sudah bersih ya. Bahkan kalau Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf itu mengatakan ya jadi kalau sudah hati kita bersih itu 1 juz tidak terasa, bahkan sampai 5 juz ya tilawah Al-Qur'an itu tidak terasa. Itu beliau ya yang Masya Allah ya sudah terkenal dengan Ahlul Quran ya, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf. Intinya adalah tadi membersihkan hati kita, mari kita bertaubat, tadi sudah disampaikan ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbarui taubat. Kalau saya kutip perkataan ya, seseorang itu ya, saya lupa perkataan siapa ya. Jangan pernah merasa lelah untuk bertaubat. Jangan pernah merasa lelah untuk bertaubat. Nah, saya lupa kalau nggak salah satu Habib ya, atau Habib Umar atau siapa. Nanti dicari lagi. Wallahu alam. Ya itu mungkin nggak ya untuk saya sendiri dan kita semuanya nih, kita bersihkan hati kita ya. Dan saya beri saran untuk bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an itu di pagi hari. Khususnya lagi di waktu Qiyamul Lail, sepertiga malam terakhir. Itu dini hari, di awal-awal kita beraktivitas, kita awali dengan Al-Qur'an sehingga mudah-mudahan ya 24 jam berikutnya ya itu bisa berkah ya. Bisa lebih berkah insyaallah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi muhasabah diri agar lebih meningkatkan lagi tilawah Al-Qur'annya agar lebih dekat dan lebih akrab. Mudah-mudahan di yaumil akhir menjadi sahabat. Waduh, sambung jadi. Itu ya Bunda. Jadi Amin. itu yang penting bagi kita. Tidak penting karena harta tidak akan dibawa sampai mati. Tapi kalau seandainya kita mampu akrab dengan Al-Qur'an, mampu menjadikan Al-Qur'an bagian dari kebutuhan, artinya kalau seandainya ketika ketinggalan Al-Qur'an, samalah kayak misalnya kita ketinggalan HP kan ngerasa agak khawatir. Mudah-mudahan kita juga mampu menjadi demikian, khawatir kalau seandainya Al-Qur'an ketinggalan. Kan biasanya kalau HP ketinggalan mulai pusing. Ini ada yang tunjuk angkat tangan, ada yang nanya atau apa, Pak? Iya. Mama Harza mau nanya? Iya, ya Pak. Ini ya Bapak. Ya, silakan Mama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita dapat pencerahan dari Pak Ustadz. Ada hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Sekarang kan teknologi udah canggih. Anak-anak sekarang sudah mulai banyak megang HP. Nah, selama ini memang kalau kita membaca Quran, kita buka Quran gitu. Kalau sekarang misalnya, bukan misalnya, memang beberapa saat saya sering gitu membaca Quran melalui HP gitu, dan anak-anak juga lebih eksis kalau menghafal melalui HP, kan memanfaatkan teknologi. Apakah pahalanya sama, Pak Ustadz, apabila kita membaca Quran itu, ayat-ayat suci itu, membuka Al-Quran, atau kita membaca melalui HP digital seperti itu. Jadi kalau HP kan kita bisa bawa kemana-mana, kemudian kalau Quran kan kadang memang ada yang kecil dan sebagainya, tapi lebih ekonomis sepertinya kalau kita gunakan HP untuk lebih beribadah, seperti itu. Nah, pahalanya bagaimana Pak Ustadz? Apakah lebih baik atau sama? Seperti itu. Mohon pencerahannya, terima kasih. Nah, gimana Ustaz? Ini Al-Quran sama Masya Allah. mushaf ini. Mana yang lebih afdal, Iya. Ustaz? Betul. Baik, ini saya tidak mau menjawab tentang pahala ya, karena pahala hanya Allah yang Maha Tahu. Tapi kurang lebih seperti ini ya. Ini para ulama juga sudah membahasnya gitu ya. Intinya adalah diperbolehkan membaca Al-Quran melalui gadget atau HP gitu ya, atau aplikasi atau laptop misalnya ada Al-Qurannya, boleh ya. Tapi tentunya ini hal yang berbeda ya. Mushaf ya secara asli ya, secara awalnya aslinya itu adalah lembaran-lembaran kertas yang dituliskan Al-Quran, khusus Al-Quran gitu ya. Seperti ya mushaf-mushaf kita itu dari awal sampai akhir hanya Al-Quran, nggak ada terjemahannya. Itu yang mushaf yang murni, yang diakui sebagai mushaf. Nah, nanti yang terjemahan itu ya mushaf terjemahan, Al-Quran terjemahan. Nah, itu nanti berbeda-beda hukumnya ya. Nah, bagaimana dengan di gadget gitu ya. Nah, di gadget itu ada yang full aplikasinya Al-Quran, ada yang terjemahannya. Nah, ketika kita buka hanya Al-Qur'annya saja, tidak pakai terjemahan, berarti ya hukumnya hampir sama dengan Al-Qur'an yang mushaf yang full ya. Tapi keutamanya tentu berbeda. Ya, karena ketika kita membaca Al-Qur'an, memegang mushaf Al-Qur'an ya, yang tadi tidak pakai terjemahan tadi itu harus berwudu dulu ya. Berwudu dulu kan ya, karena memegang mushaf ya yang murni tulisannya Al-Qur'an. Nah, ketika kita tutup ya, maka Al-Quran itu kita harus tempatkan di tempat yang paling tinggi, yang paling mulia, yang tinggi, yang bersih, yang suci ya. Nah, itu seperti itu. Itu kalau mushaf Al-Quran ya. Nah, sedangkan di gadget ketika kita membaca ya, kita tetap harus wudhu juga gitu ya. Kalau batal pun tidak masalah ya, itu di gadgetnya. Nah, setelah itu kita tutup aplikasinya, tutup ya, buka WA, buka Facebook, buka chatting yang lainnya gitu ya. Nah, itu nanti masuk ke kantong. Masuk ke kantong, kadang kantongnya kantong celana ya. Jadi tentunya akan berbeda ya. Ada nilai yang berbeda ketika kita membaca Al-Qur'an dengan mushaf yang tadi kertas buku yang mushaf benar gitu ya, dengan membaca Al-Qur'an di gadget. Ya, tentunya itu ada nilai yang berbeda ya. Ya, kita harus akui bahwasanya membaca di mushaf itu lebih ya terasa ya nilainya ya, lebih butuh effort juga ya, butuh perjuangan juga tadi ya, menempatkan di tempat yang bersih ya, kemudian kita wudu dulu gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu mungkin perbedaannya ya. Ada keberkahan-keberkahan atau keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki atau tidak berada di gadget tadi gitu ya. Maka mushaf Al-Qur'an itu lebih utama ya, untuk membacanya, untuk dibacanya. Kalau masalah pahala ya saya tidak tahu ya, ini siapa, Bunda Harza ya, atau
Mama Harza, Pak Risman. Ya. Iya, Harza. Ya, pahalanya Allah yang Maha tahu, tapi insya Allah yang lebih afdol adalah ketika membaca Al-Quran di mushaf Al-Quran, ya, yang murni tulisannya Al-Quran di situ. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Iya, sama-sama. Baik, Ayah Bunda, terima kasih atas atensi hari ini. Mohon izin, nanti setelah materi ini jangan dulu live karena nanti ada sedikit penyampaian dari Bunda Sunarti. Sekali lagi setelah materi mohon untuk stay sebentar karena akan ada sedikit penyampaian setelah materi. Baik, terima kasih Ustadz atas materi hari ini, sangat memotivasi sekali. Mudah-mudahan pasca dari ini kita memiliki semangat yang berkali-kali lipat agar Ramadan ini lebih bermanfaat, hingga nilai ibadah atau nilai amal Ramadan kita kali ini meningkat daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya Rabbal Dan yang Alamin. terpenting adalah interaksi kita dengan Al-Quran semakin meningkat. Jazakallah khair kasir Ustadz atas materi hari ini. Ya, sama-sama. Wa iyyakum. Mudah-mudahan kita kembali berkumpul insyaallah di surganya. Amin. Itu tadi Ibunda materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustain terkait bekal Ramadan, persiapan Ramadan bersama Al-Quran. Selanjutnya penyampaian dari Bunda Sunarti. Ada Bunda Sunarti, dipersilahkan. Terima kasih Pak Risman. Jazakallah Ustadz atas materinya yang luar biasa hari ini, mengingatkan kembali dan mudah-mudahan kita bisa berinteraksi terus dengan Al-Quran nantinya. Dan kata Pak Risman tadi, kita bisa berkumpul nanti bersama-sama di surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Ayah dan Bunda, saya izin sebentar untuk menyampaikan bahwasanya kenapa tema kita hari ini menyiapkan bekal gitu menyambut Ramadan dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyampaikan link Google Form. Tadi kalau kata Pak Risman, Pak Darul, kita juga memfasilitasi orang tua untuk belajar mengaji. Dan insya Allah alhamdulillah kemarin sudah yang mengisi itu 36 orang Pak Amran ya, yang siap untuk mengikuti kelas tahsin gitu ya. Dan insya Allah mulai bulan Maret itu kelas tahsin akan kita mulai. Nanti akan kita kelompok-kelompokkan, tutor-tutor tahsin akan membuat kelompok grup-grup WA dan kita akan mulai di pekan kedua bulan Maret. Dan mudah-mudahan di Ramadan itu kita sudah paling tidak kita sudah ada perbaikan dalam membaca Al-Quran insya Allah. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ayah dan Bunda yang sudah hadir pada kegiatan Dispa kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk menyambut Ramadan nantinya insya Allah. Dan tadi harusnya Pak Darul membuka launching orang tua mengaji di SDL, tapi beliau tadi mungkin karena kesibukan tadi lagi menuju ke Jakabaring tadi beliau lupa. Dan insya Allah kita sama-sama buka Pak Amran kegiatan orang tua mengaji. Insya Allah di bulan Maret itu kita sama-sama dengan mapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan kelas tahsin ini bisa membantu Ayah dan Bunda untuk senantiasa memperbaiki Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin itu saja Pak Risman, penyampaian sedikit dari Bunda Narti. Sekali lagi jazakumullah kepada Ayah dan Bunda partisipasi pada hari ini, dan terkhusus untuk Ustadz Mustain, ini guru Ayah dan Bunda, ini guru kami gitu ya, guru-guru para Bapak dan Bunda gitu ya. Bapak dan Bunda ini gurunya adalah Ustadz Mustain untuk tahsin dan tahfiz. Gitu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda penyampaian dari Bunda Sunarti terkait launching orang tua mengaji. Jadi bagi Ayah Bunda yang sudah mendaftarkan, insya Allah nanti bulan Maret kita akan mulai belajar bareng agar meningkat
kemampuan membaca Al-Quran kita, dan juga makin dekat juga kita dengan Al-Quran. Sekali lagi terima kasih ya Ibunda untuk hari ini yang sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan ayah bunda semua, karena saya yakin, Pak Risman yakin begitu padatnya agenda ayah bunda semua, tapi ayah bunda masih menyempatkan untuk ikut dalam agenda di SPA pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Mengingatkan sebelum kita tutup, silakan ayah bunda yang belum mengisi absen, silakan diisi absen kehadirannya melalui link absen yang sudah di-share di chat room. Ini Pak Risman share ulang lagi, sekali lagi silakan ayah bunda untuk mengisi absen link tersebut. Sekali lagi terima kasih Ibu Bunda atas atensi hari ini dan waktu luangnya dan kehadiran hari ini. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan bulan Ramadan kita diberikan Allah kesempatan untuk usia kita sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah Ibu Bunda kita tutup pertemuan hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala salah, marilah kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Silat ya Pak. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Ibu Bunda atas perhatian hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Risman. Sama-sama. Abi. Ya. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sofi. Terima kasih Pak. Wah, sama-sama adiknya Rapip. Wah itu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rapip. Terima kasih Pak. Risman. Ya. Link absennya bisa tolong share di WA nggak Pak? Oh Saya boleh mau boleh. absen. Ya nanti. Ya, Pak makasih ya Risman Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Adiknya Rapip lagi jalan-jalan ya kayaknya. Iya. Wah. Kak Rapip, mana Kak Rapipnya? Oke, izin N ya. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.